lihat ini yang paling besar dua teman-teman ya, yang ini hampir dua, jadi ada yang ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sahabat gabus, jumpa lagi di channel saya. Ya teman-teman, karena banyak pertanyaan yang masuk ke WA saya teman-teman ya, jadi banyak teman-teman yang belum mengerti cara merawat ikan yang usianya semakin besar ya teman-teman, kurang lebih di atas 5 bulan lah. Jadi banyak yang mati teman-teman ya. Jadi kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya agar ikan itu tidak mati teman-teman ya, atau bisa meminimalisir kematian seminim mungkin teman-teman ya. Jadi yang harus diperhatikan itu apa saja. Silahkan disimak teman-teman ya, jangan di skip agar tidak gagal paham ya teman-teman. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu, di sini saya mempunyai kolam diameter 3 teman-teman ya. Dan ini tebaran benih 1000 ekor, usianya kurang lebih 6 bulan, sekitar 6 bulan teman-teman ya. Jadi sisa ikannya masih berapa saya belum menghitung teman-teman ya, tapi kurang lebih saya perkirakan sekitar 800 sampai 850 ekor lah. Nah, jadi kolam ini baru kemarin saya kuras teman-teman ya. Jadi baru kemarin saya kuras, dan hari ini saya kasih makan yang pertama kali sejak saya kuras kemarin. Nah, ini nanti kita cek setiap hari kondisi air seperti apa, terus langkah yang dilakukan seperti apa. Silahkan disimak teman-teman ya, jadi biar teman-teman juga tahu. Oke, sekarang kita coba kasih makan teman-teman ya. Biasanya habis dikuras seperti ini, makannya itu lahap teman-teman. Ini saya menggunakan min 3 ya teman-teman. Nah, ini kurang lebih satu hari itu menghabiskan kurang lebih 2,5 sampai 3 kilo teman-teman. Nah, jadi habis dikuras itu seperti nggak ada reaksi seperti ini teman-teman ya. Jadi saat memberi pakan itu kita agak menjauh sedikit biar dia mau makan teman-teman ya. Biasanya habis dikuras total itu ikan masih terlalu takut atau stres ya teman-teman. Jadi kita agak mundur, diperhatikan dari kejauhan. Nah, reaksi makannya seperti apa. Nah, ini sudah mau makan teman-teman ya, jadi masih setengah takut ya teman-teman. Nah, ini ya, ini sudah mau makan. Nah, nanti ditunggu dulu teman-teman ya, jangan sampai tersisa pakannya. Ditunggu dulu, setelah nanti pakan itu habis baru diberi lagi teman-teman ya. Ini saya menggunakan min 3 ya, butirannya segini ya. Ini yang pakan terakhir paling besar teman-teman ya. Jadi kita tidak menggunakan min 4. Jadi ini LP 781 min 3 teman-teman. Di sini satu karung isi 30 kilo. Harga kurang lebih 375.000 teman-teman. Nah, ini sudah normal teman-teman ya. Sudah mau makan seperti biasanya. Jadi ditunggu dulu pakannya teman-teman ya. Jadi misalnya setiap hari kira-kira takarannya 2 centong atau 3 centong, dikasih 1 centong dulu. Nanti reaksinya seperti apa. Jika dia makannya lahap, oke, bisa ditambahkan lagi sampai benar-benar kira-kira kenyang teman-teman ya. Jangan sampai makannya kurang. Dan tentunya harus rutin teman-teman. Misalnya satu hari 3 kali ya 3 kali, atau 4 kali juga bisa. Jadi harus rutin teman-teman. Nah, jika pakan itu masih tersisa cuma sedikit-sedikit seperti ini teman-teman ya. Nah, ini berarti dia sudah mulai kenyang teman-teman. Tidak perlu ditambah lagi teman-teman ya, agar pakannya itu tidak tersisa. Nanti dia akan tenggelam ke bawah dan mengotori air kolam teman-teman ya. Jadi mending di stop dulu. Diusahakan jangan sampai berlebihan jika memberi makan. Ya teman-teman, besok
jarak 1 atau 2 hari ya, nanti kita cek lagi kondisi airnya sudah seperti apa dan perawatannya seperti apa. Silahkan disimak teman-teman ya, jangan di skip. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Oke teman-teman, ini sudah di hari ketiga ya teman-teman ya. Ini airnya sudah berubah menjadi kekuning-kuningan ya, tapi belum terlalu bau ya. Oke, kalau kondisi seperti ini masih aman teman-teman ya, jadi belum dialiri air ya. Jadi sekarang kita coba dikasih makan ya teman-teman, apakah responnya masih lahap atau sudah kita coba responnya seperti apa. Oke, cara memberi makannya sedikit-sedikit dulu teman-teman ya, saya pakai centongan seperti ini teman-teman. Oke, kita masukkan ya, karena ini waringnya terlalu halus jadi nggak bisa masuk dari atas teman-teman ya, harus dimasukkan dari bawah. Oke, saya coba dikasih 5 centong dulu teman-teman. Kita lihat, kita tunggu responnya seperti apa ya. Ya teman-teman, ini responnya masih lahap ya teman-teman ya, jadi dia makannya masih lahap. Jadi kita tunggu dulu agar pakannya itu dimakan dulu semua teman-teman. Nanti kalau sudah habis baru diberi makan lagi, jadi agar pakan itu tidak tersisa teman-teman ya, biar dihabiskan dulu. Nanti kalau dia masih lahap makannya berarti dia porsinya masih kurang banyak teman-teman ya. Jadi nanti yang pertama tadi 5 centong, yang kedua kalau dia masih lahap ditambah 3 lagi atau 2 lagi dulu. Nanti misalnya responnya dia masih lahap berarti masih kurang ya teman-teman. Jadi nanti kalau masih nyisa sedikit itu dia sudah lambat makannya, itu dihentikan dulu teman-teman ya, biar benar-benar pakannya termakan semua teman-teman. Nah ini sudah mulai habis teman-teman ya, jadi kita tambah lagi. Oke, kita tambah 2 centong lagi teman-teman. Jadi kalau sudah terbiasa dikasih makan di sudut sini, biasanya ikan itu ngumpulnya di sini teman-teman. Jadi sudah terbiasa ya, dia akan datang sendiri ya. Nah ini sudah datang sendiri kan. Nah ini masih lahap teman-teman. Oke, kita tambah 1 centong lagi. Jadi usahakan jangan sampai tersisa teman-teman, nanti cepat mengotori kolam dan boros pakan ya. Jadi sedikit-sedikit saja ngasih makannya. Nah, ini lahap sekali ya. Nah besok di hari keempat kita cek lagi ya, kalau perawatan airnya itu benar-benar diperhatikan, dia ikan itu akan tetap sehat, makan juga lahap. Di samping itu pertumbuhannya juga cepat teman-teman. Tapi kalau ikan itu nanti terserang penyakit, otomatis kita akan terhambat teman-teman, pertumbuhannya terhambat karena harus kita obati dulu sampai sembuh. Nah apalagi kalau penyakitnya itu sudah sangat parah, biasanya cara mengobatinya itu kadang butuh waktu lama teman-teman ya. Itu pun nanti kalau sembuh, kalau misalnya tidak sembuh ya malah kemungkinan besar ikannya malah mati teman-teman. Jadi harus benar-benar diperhatikan kondisi air ini ya, warna air ini. Nah ini kan agak kekuning-kuningan, coklat-coklat kekuningan seperti ini teman-teman. Ini sebenarnya kadar amoniaknya masih sudah banyak, padahal ini baru 3 hari teman-teman ya, baru 3 hari dikuras ya. Nah, tapi makanya masih lahap, ini masih normal teman-teman. Jadi besok di hari keempat, besok pagi atau besok siang kita cek lagi nanti kondisi airnya seperti apa. Jadi patokan nguras itu atau ganti air itu nggak tentu teman-teman ya,
nggak tentu misalnya harus 3 hari atau harus 4 hari. Itu kita lihat kondisi air di kolamnya dulu, kondisinya seperti apa. Jadi waktu itu bukan patokan teman-teman. Kadang hari ini lahap, besok agak sedikit berkurang, di hari ketiga lahap lagi. Nggak mesti teman-teman ya, kadang faktor cuaca juga bisa. Ya teman-teman, ini sudah hari keempat ya teman-teman ya. Ini kondisi airnya sudah mulai sedikit mengeluarkan bau ya, mengeluarkan bau yang kurang sedap ya. Jadi kalau sudah seperti ini harus kita aliri air teman-teman. Jadi ya bisa juga dikuras langsung, tapi karena waktunya terlalu singkat ya, baru 4 hari. Jadi saya memilih saya aliri air agar baunya berkurang, dan nanti otomatis amonia yang di bawah itu akan keluar lewat pipa pembuangan ini teman-teman ya. Jadi di bawah itu ada saringan. Jadi semakin besar ukuran ikan itu, saringan ikan itu dibuat lebih besar teman-teman, agar yang penting ikannya nggak bisa keluar dari saringan. Jadi agar amonia itu lebih mudah keluar dari dasar kolam teman-teman ya. Nah kalau sudah seperti ini, jika ingin mengaliri, kalau kondisi airnya itu masuknya gede, misalnya 1/4 atau 1,5 in, itu kan cepat, paling membutuhkan waktu cuman paling setengah jam sudah baunya sudah hilang. Nah itu bisa dialirkan sebelum makan ataupun setelah makan teman-teman. Jadi jangan sampai pada saat makan dialiri air teman-teman ya. Nah nanti kalau pas kondisi makan dialiri air itu nanti akan mengganggu ikannya pada saat dia mau makan teman-teman. Jadi mending sebelumnya. Nah jika alirannya kecil teman-teman, aliran airnya kecil, itu misalnya 1 selang pipa sanyu kecil itu ya teman-teman. Nah itu kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 3 jaman lah, 3 jaman untuk mengaliri air agar baunya itu agak sedikit berkurang dan warna air itu agak sedikit jernih teman-teman. Nah di sini saya memilih saya kasih makan dulu teman-teman ya. Nanti setelah makan kurang lebih setelah 15 menit atau setengah jam baru saya aliri air teman-teman. Oke, sekarang saya coba kasih makan dulu ya, seperti apa responnya, apakah dia masih lahap. Nah ini teman-teman ya, reaksinya masih lahap teman-teman ya, masih seperti biasanya. Nah, tapi nanti jika kita tidak merawat air ini dengan baik, itu biasanya ikan itu akan mudah terserang penyakit teman-teman. Jadi biasanya sisiknya itu akan berubah menjadi merah, terus tumbuh seperti parasit seperti itu ya teman-teman. Nah itu yang membuat ikan itu nantinya akan mati teman-teman. Jadi sebelum terjadi hal seperti itu harus benar-benar diperhatikan kondisi air, apalagi ini kondisi ikan sudah ukurannya sudah mendekati panen teman-teman ya. Jadi harus lebih hati-hati karena dia semakin padat dan kondisi air itu cepat keruh teman-teman. Jadi harus benar-benar diperhatikan teman-teman. Nah ini saya kasih makan dulu, nanti selang 15 menit atau 30 menit akan saya aliri air teman-teman ya, agar baunya berkurang. Ya teman-teman, ini sudah setengah jam ya setelah saya kasih pakan. Nah ini saya aliri air, debitnya air yang masuk sebesar ini ya teman-teman. Nah ini saya pakai sanyo ya. Nah ini kurang lebih segini ya. Nah ini saya akan aliri air kurang lebih sekitar 3 jam teman-teman ya. Nah nanti kita lihat seperti apa ya kondisi airnya setelah 3 jam, apakah masih bau atau tidak, nanti kita lihat, kita cek lagi. Nah usahakan jika mengaliri air teman-teman ya,
jangan sampai dia bersuara nah seperti ini. Nah ini nanti akan mengundang ikan itu loncat-loncat teman-teman ya. Ikan itu akan loncat-loncat dan bikin ikan itu nggak tenang, jadi dia ingin loncat-loncat teman-teman ya. Jadi karena ini cuman saya kasih jarak dari permukaan air ke tutup ini sangat rendah, kurang lebih sekitar 5 cm ya, 4 cm sampai 5 cm ya ini. Jadi nggak terlalu mengeluarkan suara gemercik teman-teman. Nah ini masih aman. Nah nanti kalau misalnya dia kedalamannya masih dalam, kedalamannya itu masih dalam, usahakan selangnya ini dimasukkan ke dalam air agar tidak berbunyi gemercik teman-teman ya, agar ikan itu nggak loncat-loncat ke atas teman-teman. Nah ini teman-teman ya, kondisi air yang keluar itu sangat kotor sekali teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini saya miringkan sedikit teman-teman. Nah, jadi saya miringkan kurang lebih 3 sampai 5 cm lah. Nah coba saya miringkan, nah keluarnya seperti ini teman-teman. Nah ini sangat kotor sekali ya. Nah, bisa dilihat. Ini endapan-endapan pakan yang bikin bau dan bikin ikan mudah terserang penyakit teman-teman. Nanti dia kalau sudah keluarnya agak jernih baru nanti diberdirikan lagi. Ini teman-teman ya, ini setelah 3 jam saya aliri air ya. Nah ini warna airnya sudah berubah ya, sudah tidak terlalu kuning seperti tadi. Nah baunya pun juga sudah hilang ya, nggak bau menyengat ya. Nah ini bisa bertahan kurang lebih 2-3 hari teman-teman ya, jika tidak dialiri air ya. Jadi tanpa dialiri air dia biasanya akan bertahan sekitar 2-3 hari. Nah jika dirasa ikan itu kelihatan masih sehat-sehat saja, setiap 2 hari sekali atau 3 hari bisa dialiri air untuk sementara sebelum penggantian air total teman-teman ya. Jadi bisa airnya itu bisa selalu jernih ya, karena nafsu makan ikan itu bergantung pada kondisi air teman-teman, dan kesehatan ikan pun juga bergantung pada kondisi air ini. Jadi jangan sampai airnya itu sangat keruh, ada kematian baru diganti, itu keliru ya teman-teman ya. Jadi harus diperhatikan benar-benar. Nah ini nanti akan kita lihat nanti setelah 3 hari teman-teman ya, 3 hari ke depan nanti kondisi airnya seperti apa, apakah sudah harus kita kuras atau masih dibiarkan saja. Nanti akan kita lihat perkembangan airnya seperti apa teman-teman. Oke, disimak terus teman-teman ya. Teman-teman ini sudah hari ke-3 setelah dikocor ya atau dialiri air ya teman-teman. Jadi ini airnya sudah sangat keruh ya. Nah ini bisa dilihat. Nah ini sudah sangat bau. Nah terus ada sebagian ikan yang mengambang beberapa ekor di permukaan air. Itu ciri-cirinya kandungan amonia itu sudah terlalu banyak endapannya di bawah itu teman-teman. Jadi kalau sudah seperti itu harus diganti airnya teman-teman ya. Kita harus kuras total dan nanti diberi pencegahan teman-teman. Oke, sekarang kita kuras dulu teman-teman ya. Kita lihat kondisi ikan seperti apa, apakah ada yang mati di dasar kolam atau tidak, kita lihat. Terus nanti kita cek kondisi ikan apakah ada yang terindikasi terserang jamur. Jadi setiap pengurasan total itu harus kita cek teman-teman, kondisi ikan itu mulus atau enggak gitu ya.
Nah ini teman-teman ya, ini kotoran ikannya itu sudah banyak sekali teman-teman ya. Contohnya seperti ini teman-teman. Nah ini yang mengambang ini kotorannya sudah banyak sekali. Nah kotoran-kotoran seperti ini teman-teman ya, yang bikin ikan itu gampang terserang penyakit. Jadi harus kita kuras total itu biar yang di dasar itu biar bersih teman-teman. Nah jadi ini pembuangan airnya juga diperhatikan teman-teman ya. Jadi semakin besar ikan dan ukuran pakan itu, kalau sudah menggunakan pakan yang ukurannya besar, misalnya min 2 atau min 3, itu usahakan lubangnya itu besar teman-teman ya, lubang pembuangan airnya ini. Nah lubang pembuangan airnya ini diusahakan lubangnya itu semakin besar. Yang penting intinya ikan itu tidak bisa keluar ya teman-teman. Nah jadi semakin padat ikan teman-teman ya, itu akan semakin cepat keruhnya teman-teman. Jadi ikan di usia di atas 4 bulan itu sampai panen itu biasanya sangat cepat keruh teman-teman ya. Jadi bisa 5 hari, bisa 1 minggu, bisa 10 hari itu sudah diganti airnya. Jadi tergantung ukuran luas kolamnya teman-teman ya, dan ketebaran kepadatan tebarnya teman-teman. Jadi harus dicek teman-teman ya, jadi kondisi ikan itu apakah ada luka-luka di badannya seperti belang-belang atau sisiknya warnanya merah atau jamur kapas, itu harus dicek teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita cek ke dalam teman-teman ya. Kita cek ke dalam kondisi ikannya seperti apa, apakah masih aman. Jadi ini tidak ada yang mati teman-teman ya. Ini kurangnya sudah gini-gini teman-teman. Ini ukuran paling kecilnya isi kurang lebih isi 6 teman-teman ya. Ada yang 7 tapi jarang-jarang teman-teman. Nah, bisa dilihat ini teman-teman. Ini yang paling besar ukurannya segini. Paket yang ukuran paling besar. Nah ini ukuran hampir isi 2 teman-teman ya. Yang ini hampir isi 2. Jadi ada yang isi 3. Nah kalau yang segini ini kurang lebih isi 3 teman-teman, sekilonya. Nah ini yang isi 2 teman-teman, kurang segini. Bisa rata teman-teman ukurannya ya, tidak runcah ya. Ini ada yang ukuran 7 tapi sudah jarang-jarang teman-teman ya, sudah cuma beberapa ekor. Ukuran 7 sama 8 teman-teman. Nah jadi kalau lumutnya di dindingnya sudah banyak teman-teman, harus disikat teman-teman ya, karena ini masih bersih. Jadi tidak saya sikat teman-teman ya, cuman saya semprot-semprot dindingnya saja, lalu dijahit, ditutup kembali. Nanti setelah penuh bisa diberi makan lagi teman-teman. Ya teman-teman, jadi caranya cukup mudah ya, seperti itu saja teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami buat teman-teman, khususnya yang masih baru memulai ya. Oke, saya kira cukup sekian dulu teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.